Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you all doing today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah Rabbil Alamin, if you're all just fine. Okay. Well, students, what are we going to do today? Of course we are going to study, Miss. What are we going to study? Apa ya yang kita akan pelajari hari ini? Well, actually, we are going to learn about question types. Nah, ada yang tahu nggak question types apa? Yap, question types adalah jenis-jenis pertanyaan. Tapi sebelum itu, I'd like to introduce you to skimming and scanning lesson first. Apa ya skimming and scanning? Have you heard about that? Okay, if not, let's take a look. Okay, skimming and scanning adalah suatu teknik dasar yang kita harus kuasai ketika kita membaca, baik itu dalam tes atau ketika kita membaca buku sehari-hari. Terus bagaimana caranya? Yuk kita simak pembahasannya. Nah, di sini ada satu teks yang Miss ambil dari soal UN 2015. Di sini Miss ingin tahu apa yang dibicarakan dalam teks. Tapi sayangnya Miss nggak punya banyak waktu untuk membacanya. Nah, terus gimana dong? Oke, berarti kita baca judulnya aja. Yuk kita baca judulnya. Wait, tapi nggak ada judulnya. Terus gimana? Nah, kalau gitu, kita baca kalimat pertamanya aja dari setiap paragraf. Yuk kita baca. Kita mulai di paragraf pertama ya. Paragraph 1. A clean and fresh city will surely make the inhabitants healthy. Okay, the second paragraph. To protect people from heavy pollution caused by cars, trucks, and motorcycles, enough trees must be planted along the roads. Paragraph 3. Bad and improper habits which cause disadvantages, such as smoking and throwing rubbish anywhere, should be stopped at once. Paragraph 4. The city mayor will have to think over the way to educate people so they realize how important cleanliness and health are. Last one. It will be wise if the city mayor decides a certain amount of fine to be paid by those who breaks government regulation on cleanliness matter. Nah, kita sudah sampai nih di paragraf terakhir. Biasanya paragraf terakhir itu contains conclusion statement. Jadi biasanya mengandung kalimat kesimpulan. Kita lihat ya, apakah ada atau tidak. Berarti kita harus lanjutkan membaca kalimat selanjutnya. For example, a man who urinates not at a lavatory, smokes not at a smoking room, or throws rubbish at the roads should be fined. Nah, kalimat ini diawali dengan kata for example. Apakah kata penghubung ini mengindikasikan bahwa kalimat ini adalah kalimat kesimpulan? Tidak, karena for example is just to add the example, not to conclude. Berarti paragraf ini tidak ada kesimpulannya. Teksnya tidak ada kesimpulannya. Jadi, ya sudah, karena kita tadi sudah membaca kalimat pertama di setiap paragraf, berarti kita harus pahami apa kira-kira yang dibahas di teks ini. So, teks ini bercerita tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat kota dan penduduknya lebih sehat. Selesai deh. Nah, students, jadi kira-kira tadi apa ya yang sudah kita lakukan untuk mencari subjek yang dibicarakan dalam teks ini? Cara membaca yang baru saja kalian simak adalah teknik skimming. Nah, terus skimming itu apa? Skimming dalam bahasa Indonesia adalah membaca sekilas. Artinya, teknik membaca secara berlompat-lompatan dari satu bagian ke bagian yang lain untuk melihat gagasan utama atau main idea dari topik yang dibaca. Nah, terus apa kegunaannya? Kegunaan dari teknik ini adalah, yang pertama,
knowing what and where to read. Kita jadi tahu apa dan di mana yang harus kita baca. The second one is time saving. Jadi, benefit yang kedua adalah mempersingkat waktu membaca. Jadi, ketika kita tidak punya banyak waktu untuk membaca, skimming technique adalah the best technique you can do to save the time. Oke. Nah, itu tadi ya. Terus, masih inget gak cara-caranya how to do skimming? Oke, kita review lagi ya. Okay, the first step is read the title or subtitle if there is any. Kita harus membaca judul atau subjudul kalau ada. Kenapa sih, Miss, kita harus baca judul? Karena judul adalah cerminan isi dari teks yang kita baca. Okay, the second one is read the first sentence of every paragraph. Kita harus baca kalimat pertama di setiap paragraf. The third one is read the last paragraph to find a conclusion. Kita harus membaca paragraf terakhir untuk mencari conclusion atau kesimpulan. Nah, once I've done, I try to understand what I have just read. Jadi, setelah selesai, Miss akan mencoba untuk memahami kira-kira apa ya isi teks tersebut. Jadi, you need to understand the text. Gitu deh. Nah, mudah kan? Itu tadi skimming. Let's move on to scanning. Scanning dalam bahasa Indonesia adalah memindai atau menyekan. Pernah nggak antum memindai? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, the benefits, apa sih kegunaannya? Scanning technique skill, the benefit is to help us to find specific information, atau membantu kita dalam mencari informasi yang spesifik atau detail di dalam teks. Oke, terus bagaimana steps-nya? Oke, kita pelajari yuk. Nah, ini diambil dari teks yang sama seperti yang tadi. Ini paragraf keempat dan kelima. Oke. Nah, di sini Miss ingin tahu pendapat si penulis tentang public toilets. Berarti kita harus cari kata-kata public toilets di dalam teks. Yuk kita cari. Kata public ada di paragraf 4 dan 5. Coba kita lihat ya. Public, sini ada public. Tapi kita kan harus cari public toilets. Toiletsnya tidak ada. Well, anak-anak, kalau di pesawat, kamar kecil sebutannya bukan toilets, tapi lavatory. Nah, antum bisa temukan tidak lavatory di dalam teks ini? Ya, lavatory ada di paragraf keempat, public lavatories. Ketemu deh. Nah, kalau udah ketemu, Miss baca deh kalimat yang mengandung kata public toilets tersebut lebih lanjut. Jadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencari specific information adalah, oke, kita review ya. The first one is to decide the keywords. Jadi, kita harus menentukan dulu keywords-nya apa. Apa itu keywords? Keywords adalah kata kunci. Di mana kita bisa menemukan keywords? Karena kita berbicara tentang pertanyaan, jadi keywords atau kata kunci bisa ditemukan di pertanyaan atau soal. Ketika antum sudah menemukan keywords, bawalah keywords-nya ke teks. Carilah keyword tersebut menggunakan scanning skill. Jadi di-scan. Seperti yang tadi sudah kita lakukan. Setelah itu, move your eyes quickly from left to right to spot the keywords. Nah,
Setelah ketemu apa yang dicari, geser secara cepat dari kiri ke kanan untuk mencari keywords-nya atau kata kuncinya. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga adalah, if a keyword cannot be found, look for the synonymous words. Kalau misalkan kata kuncinya tidak bisa ditemukan, berarti kita harus cari kata sinonimnya. Kemudian, when you found your keywords, decide where to read further. Nah, setelah kamu menemukan keywords-nya, kamu bisa menentukan mana yang perlu dibaca lebih lanjut. Pilihlah dan bacalah yang sesuai dengan apa yang kalian cari. Selesai deh. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran tentang scanning dan skimming. Oke, apakah antum sudah paham sekarang? Kalau paham, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baik, itu aja dari Miss untuk kali ini. See you again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.